we are living in a complete nightmare. There's no law and order. The people just come and do what they want to do and take away and take lives. Pemimpin ini melangkah masuk dengan kepala tegak, yakin akan duduk di meja perundingan. Tapi yang menantinya bukan kursi negosiasi, melainkan kursi eksekusi. Dalam hitungan menit, seorang presiden berubah menjadi tawanan, terperangkap di tengah kelompok musuh yang haus darah. 12 jam penuh ia dipermainkan, dipukul, dan dimutilasi. Sementara kamera terus merekam setiap detiknya. Bagaimana seorang presiden bisa dijatuhkan dengan cara sehina ini? Dan kenapa rekaman sadisnya justru dipamerkan ke seluruh dunia? Liberia, akhir 1980-an. Negara kecil di Afrika Barat ini dulu dianggap stabil, bahkan menjadi sekutu dekat Amerika Serikat. Tapi di bawah permukaannya, ketidakadilan sosial dan ketegangan etnis terus membara. Dari tengah kesenjangan itu, muncul Samuel Kanyodo, prajurit dari suku minoritas yang berani menantang kekuasaan elit lama. Ia naik dengan janji perubahan, tapi pemerintahannya justru dipenuhi korupsi, penindasan, dan kekerasan. Janji manis berubah menjadi rezim otoriter. Lalu, dalam pusaran perang saudara, ia menghadapi pengkhianatan paling mematikan dalam hidupnya saat ia melangkah ke pertemuan yang ia kira aman. Do tak tahu bahwa dunia akan segera melihat kematiannya tanpa sensor dan tanpa belas kasihan. Awal 1980-an, Liberia tampak seperti negara Afrika yang beruntung. Ibu kotanya, Monrovia, punya gedung-gedung megah, pelabuhan sibuk, dan bendera yang mirip Amerika Serikat, sebuah simbol hubungan erat dengan Washington. Namun, di balik citra itu, negara ini sudah retak sejak lama. Sejak berdiri tahun 1847, kekuasaan mutlak berada di tangan kelompok Ameriko-Liberian, yakni keturunan budak Afrika yang dibebaskan dan dibawa kembali dari Amerika. Selama lebih dari seabad, mereka memegang jabatan penting, menguasai bisnis, dan mengatur hukum sesuai kepentingan mereka. Hubungan Liberia dengan Amerika Serikat begitu erat, sehingga dolar Liberia mengikuti nilai tukar dolar AS. Perusahaan asing seperti raksasa karet Firestone menguasai perkebunan luas, menjadi tulang punggung ekonomi, sekaligus simbol ketergantungan. Dalam masa Perang Dingin, Liberia menjadi pangkalan strategis Amerika di Afrika Barat yang memiliki stasiun intelijen dan fasilitas komunikasi penting. Sedangkan mayoritas rakyat yang berasal dari berbagai suku asli Liberia hidup terpinggirkan. Di pedalaman, kemiskinan merajalela. Di kota, perbedaan kelas sosial terasa menyakitkan. Elit berkulit lebih terang tinggal di rumah besar, sementara rakyat biasa mendiami gubuk kayu. Ketidakpuasan ini seperti bara yang menunggu percikan. Di tengah ketegangan itu, muncul seorang prajurit muda, Master Sarjan Samuel Kanyodo, anggota suku Khan dari wilayah Grand Gede. Latar belakangnya jauh dari kemewahan. Ia tumbuh di keluarga petani sederhana dan masuk militer sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Bagi banyak prajurit muda, Doi adalah cerminan diri mereka, bukan bagian dari elit, tapi berani dan disiplin. Tahun 1980, Doi melihat peluang. Pemerintahan Presiden William Tolbert mulai kehilangan dukungan, inflasi melonjak, dan protes mahasiswa merebak. Bagi Doi, ini adalah saatnya membalikan peta kekuasaan Liberia, tapi dengan senjata, bukan pidato.
Subuh 12 April 1980, hujan tipis membasahi Monrovia. Di tengah kesunyian, sekelompok prajurit bersenjata lengkap bergerak cepat menuju Executive Mansion, istana kepresidenan Liberia. Dipimpin Samuel Kanyodoi, mereka menembus pengamanan dengan mudah. Presiden William Tolbert yang sudah 9 tahun berkuasa terbangun dari tidur oleh suara tembakan. Dalam hitungan menit, istana yang megah berubah menjadi arena pembantaian. Tolbert tewas tertembak di kamarnya. Namun pesan utama kudeta ini datang beberapa hari kemudian. 13 menteri dan pejabat tinggi pemerintahan ditangkap, dipaksa berjalan telanjang di jalanan Monrovia, lalu dieksekusi regu tembak. Di pantai Barclay, ratusan warga menyaksikan langsung, dan radio nasional menyiarkannya. Bagi rakyat Liberia yang selama ini terpinggirkan, aksi itu terasa seperti balas dendam sejarah. Kekuasaan Ameriko-Liberian selama lebih dari 133 tahun runtuh dalam semalam. Doi, prajurit berusia 28 tahun dari suku Kran, muncul sebagai pahlawan rakyat, simbol kebangkitan orang biasa melawan elit. Dunia internasional pun merespon. Amerika Serikat yang melihat Doi sebagai sosok anti komunis cepat memberikan pengakuan de facto atas pemerintahannya. Bagi Washington, perubahan ini adalah peluang untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tanpa risiko intervensi langsung. Namun di balik dukungan awal itu, tersimpan benih masalah yang akan tumbuh menjadi badai. Setelah kudeta sukses, Samuel Kanyodoi membentuk People's Redemption Council atau PRC, sebuah dewan militer yang menguasai seluruh urusan negara. Ia berjanji menghapus korupsi, membuka jalan bagi rakyat jelata, dan menegakkan keadilan. Selama beberapa bulan, ia menikmati popularitas tinggi. Jalan-jalan di Monrovia penuh poster bergambar wajahnya. Rakyat memanggilnya anak desa yang mengalahkan elit. Namun euforia itu tidak bertahan lama. Kekuasaan yang awalnya dijanjikan untuk rakyat perlahan beralih menjadi alat mempertahankan posisinya. Pres mulai dibungkam, tokoh oposisi ditangkap, dan setiap kritik dianggap ancaman negara. Doi mengangkat orang-orang Kran ke posisi strategis di pemerintahan dan militer, sehingga menciptakan ketidakpuasan besar di kalangan suku Gio dan Mano. Puncaknya terjadi pada pemilu 1985. Doi melepas seragam militer, mencalonkan diri sebagai presiden sipil, dan memenangkan pemilu dengan hasil yang dipenuhi tuduhan kecurangan. Lawan politiknya, Thomas Kwiwonka, mencoba kudeta balasan, namun gagal. Kwiwonka ditangkap, dimutilasi, dan menurut banyak laporan, dalam satu episode paling gelap perang internal Liberia, bagian tubuhnya dimakan oleh pasukan loyalis Doi. Peristiwa ini mempertebal citra Doi sebagai pemimpin yang tak segan menggunakan kekerasan brutal demi mempertahankan kekuasaan. Dari pahlawan rakyat, ia berubah menjadi sosok yang ditakuti. Dan perubahan itu akan memicu gelombang perlawanan bersenjata yang segera menghantam Liberia. Desember 1989, malam di perbatasan Liberia, Pantai Gading pecah oleh suara tembakan. Sebuah kelompok bersenjata yang menamakan diri National Patriotic Front of Liberia atau NPFL, dipimpin Charles Taylor, menyeberang masuk. Misi mereka jelas, menggulingkan Samuel Doi. Pasukan Taylor bergerak cepat, merebut kota-kota di pedalaman, memanfaatkan kemarahan suku Gio dan Mano terhadap diskriminasi rezim Doi. Dalam beberapa bulan, hampir 2/3 wilayah Liberia jatuh ke tangan NPFL dan Monrovia pun terancam. Di tengah tekanan, muncul faksi baru yang memecah NPFL, yakni
Independent National Patriotic Front of Liberia atau INPFL dipimpin Prince Uwais Johnson. Ia awalnya sekutu Taylor, tapi pecah karena perebutan kendali. Kota Monrovia pun menjadi ajang pertempuran 3 arah, pasukan pemerintah, pasukan Taylor, dan pasukan Johnson. Dengan warga sipil terjebak di tengah kekacauan, Doe mencoba bertahan dengan mengandalkan pasukan loyalis Klan dan bantuan terbatas dari Amerika Serikat. Namun, dukungan internasional mulai memudar, situasi ekonomi runtuh, harga bahan pokok melonjak, bantuan asing terhenti, dan rumah sakit kewalahan menampung korban perang. Di tengah kepungan musuh dari berbagai arah, langkah Doe semakin sempit. Namun ia tetap tampil di depan umum, meyakinkan rakyat bahwa Monrovia aman. Namun, di balik layar, ia tahu bahwa satu langkah salah bisa menjadi tiket langsung menuju kematiannya, dan tiket itu akan segera sampai di tangannya. (9 September 1990-an), Samuel Kanyou Doe melangkah ke markas pasukan penjaga perdamaian ECOMOG di Freeport, Monrovia. Ia percaya akan mengadakan pertemuan untuk membahas gencatan senjata. Namun yang menunggunya bukanlah meja perundingan, melainkan jebakan. Pasukan INPFL, pimpinan Prince Uwais Johnson, menyergap. Dalam hitungan detik, pengawalnya dilumpuhkan dan Doe diseret ke markas Johnson. Kamera video menyala. Apa yang terekam selama 12 jam berikutnya akan menjadi salah satu rekaman paling mengerikan dalam sejarah kudeta Afrika. Di kursi kayu, Doe diikat. Algojo memotong telinganya, menusuk tubuhnya dengan pisau, dan mematikannya perlahan dengan pukulan dan bakaran rokok. Wajahnya berlumuran darah, namun kamera tak pernah berhenti merekam. Sementara Johnson duduk santai, minum bir, dan memberi instruksi. Rumor liar pun muncul setelah kematiannya. Sebagian orang percaya tubuh Doe dimutilasi dan dimakan. Namun, tidak ada bukti sahih yang mendukung klaim ini. Tubuhnya kemudian dipamerkan di jalanan Monrovia, telanjang dengan luka-luka yang menceritakan kekejaman yang dialaminya. Dunia melihat, ngeri, tapi tak ada yang bisa mengembalikan hidupnya. Kematian Samuel Kanyou Doe tidak membawa kedamaian bagi Liberia. Justru, kekosongan kekuasaan memicu babak baru, perang saudara yang lebih brutal. Charles Taylor dan Prince Johnson saling berebut kendali, sementara rakyat menjadi korban di tengah pertempuran tak berkesudahan. Rekaman penyiksaan Doe beredar luas, menjadi simbol mengerikan dari kekerasan politik di Afrika Barat. Bagi sebagian orang, video itu adalah bukti keadilan yang setimpal untuk seorang diktator. Namun bagi banyak lainnya, itu adalah cermin kebiadaban perang yang tidak mempedulikan sisi kemanusiaan. Prince Johnson, pria yang memimpin penyiksaan itu, kemudian masuk dunia politik dan bahkan terpilih sebagai senator. Ia membela tindakannya sebagai respon perang dan menolak permintaan maaf. Tetapi bayang-bayang rekaman itu tetap melekat, mengingatkan dunia bahwa kekuasaan yang lahir dari darah sering berakhir dengan darah pula. Liberia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bangkit melalui perjanjian damai dan misi PBB. Namun trauma dari hari-hari kelam itu tetap hidup dalam ingatan rakyat. Kisah Doe menjadi peringatan abadi. Di medan kekuasaan yang dibangun dengan senjata, tidak ada yang benar-benar aman, sekalipun untuk mereka yang pernah disebut pahlawan rakyat.